Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Mira duduk bersantai usai menyiram bunga-bunga cantik di teras rumah. Kegiatan rutin yang ia lakukan sebelum membantu membuka rumah makan milik keluarganya. Ia mulai mensyukuri apa yang telah dimiliki sambil menikmati sejuknya pagi. Mira merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya yang bernama Restu sudah menikah dan tinggal di luar kota bersama keluarga kecilnya. Sehingga dia yang digadang-gadang meneruskan usaha kuliner milik sang ayah, yang juga seorang praktisi pengobatan non-medis. Namun itu hanya pekerjaan sampingan ayahnya saja, tanpa mau menerima imbalan apapun. Mir, hari ini kamu berangkat duluan ya. Ayahmu ada janjian dengan seseorang. Ucap ibu yang membuatnya sedikit berjingkat. Mira mengiyakan dan kembali menikmati suasana pagi. Ia heran karena tidak seperti biasa ayahnya menerima tamu di pagi hari. Pada saat ia hendak bangkit masuk ke dalam, muncul seorang lelaki bersama gadis sepantaran dengannya. Terlihat, sosok paruh baya itu seperti ringkih menahan sakit. Mira menatap mereka yang menuju ke rumahnya, dan ia sangat terkejut. Karena dari penglihatan mata batin, ada kejanggalan yang terjadi pada pria tersebut. Mungkin mereka adalah tamu ayah, batinnya. Memang, sejak usia 14 tahun Mira memiliki satu kekuatan batin. Apa yang dikuasai hingga sekarang itu bermula pada saat gempar di kampung halamannya. Ada sesuatu peristiwa di mana terjadi gempa bumi yang membuat sebuah makam kuno menghilang. Diyakini oleh warga kalau makam yang hanya bernisan batu itu menjadi kerajaan jin. Tidak ada satupun warga yang memperbolehkan anak-anak mereka bermain di sana. Karena sering ada kejadian, anak-anak mereka akan mengalami gangguan setelah dari makam tersebut. Semenjak robohnya makam kuno itu, setiap malam kondisi kampung menjadi mencekam. Banyak warga melihat penampakan hantu, yang membuat mereka seperti terkena sawan. Demam tinggi dan dikejar rasa ketakutan. Dari kejadian yang dianggap membahayakan itu, beberapa tetua kampung juga para ulama berkumpul untuk membahas jalan keluar. Termasuk juga ayah Mira yang ikut dalam diskusi tersebut. Dalam acara bertukar pendapat itu, diambillah kesimpulan kalau semua akan melakukan puasa mutih selama 11 hari. Puasa mutih adalah salah satu puasa yang berkaitan dengan tirakat kejawen. Puasa ini dijalankan dengan tujuan tertentu, yakni mulai dari jodoh, rezeki, keberhasilan hajat, termasuk untuk ilmu gaib dan supranatural. Jumlah hari melaksanakannya berbeda-beda, tergantung dari niat dan perintah sang guru. Berbeda dengan puasa wajib atau sunnah dalam Islam, niat puasa mutih dilafalkan dengan bahasa Jawa. Sesuai namanya, puasa mutih dilakukan dengan cara makan yang berwarna putih, baik saat sahur maupun berbuka. Yang utama adalah nasi dan air putih saja. Para tetua dan ulama berpendapat bahwa dengan melaksanakan puasa mutih, maka kondisi desa yang gelap dan mencekam akan memutih dan normal kembali. Setelah selesai puasa tersebut, barulah akan dibangun sebuah makam di tempat nisan berada. Tapi usulan itu ditentang, karena mereka tidak ingin jika kejadian serupa akan muncul kembali di masa datang. Sesampai di rumah, Pak Atmaja menceritakan tentang rapat tertutup tersebut. Dari situlah, Mira memutuskan akan ikut menjalankan puasa mutih. Begitupun dengan kakaknya. Puasa ini berat loh, Nak. Menjalankannya saja dari imsak sampai jam 10 malam loh. Ucap ibundanya, dilanjutkan menjelaskan pantangan dan tata caranya. Meski begitu, Restu dan Mira tetap ngotot ingin ikut berpuasa. Mereka berniat menemani ayahnya. Keadaan kampung masih mencekam.
saat semua tetua kampung dan para ulama melakukan puasa mutih. Sementara itu Mira, meski berkegiatan di sekolah, namun ia mampu melaksanakan puasa tersebut. Berbeda dengan Restu yang sudah tidak kuat di hari pertama puasa. Dan kejadian yang membuka mata batin Mira terjadi di akhir masa puasa mutih. Ia bermimpi ditemui sosok lelaki tua berjubah putih. Sosok itu mengajaknya ke suatu tempat yang tidak lain adalah di mana Batu Nisan berada. Di sana, sang kakek menyuruhnya agar memejamkan mata. Di saat itulah Mira merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Seperti ada sesuatu yang terpusat di otaknya. Dan ia pun melihat di mana letak Batu Nisan berada. Kembalikanlah batu itu pada tempatnya semula, ucap sang kakek terdengar menggema. Di saat ia membuka mata, di saat itu pula ia terbangun dari tidur. Mira pun berniat akan melakukan apa yang mendatangi mimpinya. Setelah masa berpuasa selesai, orang-orang terpandang di kampung kembali melakukan pertemuan. Dan kali ini, Mira bersikeras ikut dalam pembahasan lanjutan itu. Hanya dia satu-satunya perempuan yang hadir di malam itu. Sang ayah memberitahu pada semua kalau Mira juga ikut berpuasa selama 11 hari ini. Pembahasan dimulai tentang wangsit yang diterima pada saat berpuasa. Namun semua yang hadir tidak merasakan kalau mendapat sesuatu yang dianggap aneh. Di awal pembahasan itu pun, Mira angkat bicara. Ia menceritakan mimpi yang telah dialaminya, di mana mimpi itu datang tepat di tengah malam dan di akhir berpuasa. Selain itu, Mira juga bertutur bahwa pemindahan kembali nisan harus dilakukan malam ini juga, yakni tepat di malam Selasa Kliwon. Mendengar cerita itu, beberapa ulama merasa tidak setuju. Mereka bersikukuh pada diskusi awal bahwa Batu Nisan itu harus ditiadakan. Akan tetapi melihat keadaan kampung yang belum juga terkendali, akhirnya semua bersepakat membuktikan ucapan Mira. Mereka akan ke tempat Nisan berada, dan selanjutnya adalah Mira yang melakukan tugasnya. Tenanglah ya, aku yakin dengan mimpiku, ucap remaja berusia 14 tahun itu saat sang ayah mulai merasa cemas. Sesampai di tempat, Mira mulai melakukan petunjuk yang ditemuinya dalam mimpi. Ia pejamkan mata dan mampu melihat di mana keberadaan nisan, yang ternyata hanya bergeser sedikit saja, namun terpendam tanah dan dedaunan. Anehnya, tidak seorang pun yang mampu mengangkat batu seukuran kepala bayi itu. Meskipun sudah merapal mantra juga doa, namun batu tersebut tidak bergeser sedikit pun. Dan pada akhirnya, Mira lah yang mampu mengangkat dan mengembalikan batu tersebut. Saat menaruhnya pun tidak sembarangan. Ia kembali berkomunikasi dengan sosok gaib tersebut lewat dimensi lain. makam ini harus dikirim doa, setidaknya selapan 1 kali, ucap Mira menggurui. Semua terbengong, karena justru Mira yang mampu menyelesaikan permasalahan itu. Seorang yang beranjak remaja dan tidak mempunyai kesaktian apapun sebelumnya. Tapi memang harus dimaklumi, karena para pendahulunya juga termasuk orang-orang yang memiliki kesaktian, termasuk ayahnya. Dan semenjak itulah, Mira merasa memiliki ilmu kebatinan. Ia mampu merasakan kehadiran makhluk halus, juga mampu berkomunikasi dan menghalaunya. Dia juga semakin memperdalam tentang ilmu klenik. Maaf Mbak, apa benar ini rumah Pak Atmaja? Tanya perempuan tersebut sambil menggandeng tangan lelaki parubaya di sampingnya. Mira mengiyakan, lalu menyuruh mereka masuk tanpa bertanya apapun. Ia yakin ada sesuatu gaib yang membutuhkan pertolongan ayahnya. Tidak berapa lama kemudian, datanglah sang ayah dari belakang. Mir, kamu duduk di sini dulu. Biar ibu kamu yang membuatkan minum, ucap Pak Atmaja. Memang, selama ini Mira disuruh membantu ayahnya setiap kali ada pasien yang diganggu bangsa gaib. Setelah semua duduk,
Pak Atmaja memperkenalkan tamunya. Beliau adalah Pak Iwan, serta Resti, putrinya. Yang ternyata mereka berasal dari kampung halaman Pak Atmaja. Tanpa basa-basi, Resti menceritakan tentang apa yang dialami oleh ayahnya selama 3 bulan terakhir. Yang mana Pak Iwan selalu dirundung ketakutan setiap malam tiba. Ia berkata bahwa dirinya merasa kesakitan tanpa sebab di setiap selepas Isya hingga menjelang subuh. Apakah ada sesuatu yang aneh sebelum kejadian tersebut menimpa? Tanya Mira. Kisah itu pun dimulai saat di kampung mereka kedatangan orang baru. Orang tersebut bernama Pak Husni yang merupakan seorang abdi negara dari kalangan militer. Selama seminggu berada di kampung, orang ini menunjukkan sifat kesombongannya, merasa paling kaya dan merasa paling berhak karena ia adalah abdi negara. Banyak warga yang memilih menghindar. Dan tanpa diduga, Alvin, anaknya, menaruh rasa suka pada Resti. Cinta itu pun tidak bertepuk sebelah tangan. Resti yang memang sudah beranjak dewasa menerima kehadiran Alvin. Secara sembunyi-sembunyi Alvin sering datang ke rumah Resti. Sebenarnya ada rasa khawatir yang dirasakan Pak Iwan. Ia takut jika hubungan itu ditentang oleh Pak Husni. Ia selalu menasihati Resti maupun Alvin agar menjaga jarak dan jangan sering bertemu. Bahkan ia menyuruh Resti untuk mencari laki-laki lain saja. Pak Iwan yakin kalau ayah Alvin pasti tidak menyetujui hubungan tersebut. Tapi cinta adalah tentang perasaan. Tidaklah mungkin bisa lenyap dan berganti begitu saja. Hubungan mereka pun tetap berlanjut. Hingga suatu malam, kekhawatiran Pak Iwan menjadi kenyataan. Di saat Alvin sedang berduaan di rumah Resti, datanglah Pak Husni dengan penuh amarah. Dia langsung menyuruh agar Alvin pulang dan melupakan Resti. Anaknya dianggap kurang ajar karena menyukai orang kelas bawah. Bahkan, ia menjelek-jelekan Resti dan keluarganya. Hal itu membuat Pak Iwan tidak terima. Ia melawan tudingan Pak Husni karena merasa dirinya benar. Pak Iwan membela harga diri keluarga yang telah diinjak-injak. Dan malam itu, Pak Husni tidak dapat menahan emosinya. Ia langsung mengajar Pak Iwan hingga babak belur. Awas kamu, besok kalian sekeluarga akan saya bunuh. Lihat saja nanti, orang miskin seperti kalian seharusnya tidak ada di dunia ini. Ucap Pak Husni mengancam. Pak Iwan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya merintih kesakitan sambil melihat kepergian Pak Husni. Sementara Alvin menurut saja pada ayahnya. Ia tidak berani melawan karena sudah tahu resikonya. Sedangkan Resti beserta ibunya menangis di sisi Pak Iwan. Ia merasa bingung. Haruskah kisah cintanya berakhir sangat cepat? Selang sehari kemudian, sakit Pak Iwan semakin parah. Bukan luka lebam yang dirasakan, tapi penyakit baru yang menyerang perutnya. Sampai uang tabungan habis, tidak ada dokter yang mampu menyembuhkan. Begitupun dengan pengobatan non-medis. Semuanya bilang kalau Pak Iwan terkena santet, tapi tidak ada yang mampu mengobati. Keadaan itu semakin parah ketika Pak Iwan selalu kesakitan di siang hari dan didatangi sosok yang menyeramkan setiap malam tiba. Sosok itu hitam legam dengan mata menyala merah. Sedangkan mulutnya bertaring menganga lebar, dengan tangan penuh kuku tajam yang siap menerjang. Hingga Pak Iwan menjadi sulit tidur karena ketakutan. Hingga atas saran dari seorang ustadz, datanglah mereka ke rumah Pak Atmaja. Dan itu mereka lakukan di pagi ini. Mereka berharap Pak Atmaja bersedia membantu masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana dengan rumah makan kita ya? Tanya Mira saat ayahnya meminta ikut serta melakukan pengobatan. Pak Atmaja menjawab kalau nanti pasti salah satu pekerjanya datang meminta kunci. Dan pagi itu pun Mira akan ikut andil dalam pengobatan Pak Iwan. Disuruh Pak Iwan berbaling di lantai yang hanya beralaskan keramik. Lalu Pak Atmaja memulai dengan duduk bersila di sampingnya. Yang diikuti kemudian Mira menekan perut pasiennya dengan agak kuat. Seketika itu pula Pak Iwan menjerit kesakitan. Sekejap kemudian ia merasa ada yang merambat keluar melalui lambung. Dan benar saja muncul kelabang hitam pekat bercampur darah kental keluar dari mulutnya. Bukan hanya satu,
Tapi kelabang itu susul menyusul dan raib entah kemana setelah jatuh ke lantai. Hewan-hewan mengerikan itu hanya meninggalkan noda darah di baju Pak Iwan. Setelah tidak ada lagi yang keluar, Mira pejamkan mata dan mulai membuka mata batinnya. Tapi kali ini hanya gelap yang terlihat. Tidak ternampak apapun yang seharusnya menjadi musuh, dan segera ia buang. Berulang kali, Mira mencoba menembus tirai alam lain, tapi tetap saja tidak mampu mencari apa yang ia tuju. Ia pun hanya menggelengkan kepala saja, memberi isyarat pada ayahnya bahwa ia dalam kesulitan. Tapi itu pula yang dialami Pak Atmaja. Sedari tadi, ia mengandalkan putrinya yang mampu mengeluarkan santet kiriman. Tapi pada kenyataannya hal itu berubah. Ternyata Mira juga mengalami kesulitan. Tapi di sisi lain, Pak Iwan sudah merasa baikan. Ia merasa tubuhnya sehat dan tidak ada keluhan sama sekali. Semoga saja kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa, ucap Mira kemudian. Di tengah rasa khawatir dan penuh tanda tanya, seperti biasa, Pak Atmaja memberikan ramuan obat pada pasiennya. Bukan hanya Pak Iwan, tapi diperuntukkan untuk seluruh keluarga yang serumah. Selain itu, Pak Atmaja juga berpesan agar mereka selalu menjalankan perintah agama. Karena dengan itulah hati menjadi tenang dari segala masalah. Pagi itu, Pak Iwan dan anaknya tidak berlama-lama berada di sana. Meskipun Pak Atmaja dan keluarga menyuruhnya pulang sore, tapi Pak Iwan yang tahu kesibukan keluarga Pak Atmaja memutuskan langsung pulang saja. Sepeninggalnya, ketegangan terjadi antara Pak Atmaja dan Mira. Setiap kali mereka mencoba membuka tabir di dimensi lain, hal itu seperti tidak terjangkau. Mereka kesulitan bahkan tidak mampu masuk seperti biasa. Baru kali ini, mereka menemukan kejadian semacam itu. Dan mereka harus bersiap dengan resiko yang akan datang. Setelah menutup dan mengunjungi warung makan, Mira segera beranjak pulang. Tapi langkahnya terhenti di depan rumah makan itu saat mendadak muncul kelabang berlumuran darah berjalan cepat ke arahnya. Seketika ia menjerit, yang membuat salah seorang di sekitar mendekat. Orang itu menenangkan Mira, karena pada kenyataannya tidak nampak apapun seperti yang ia lihat. Ia pun melanjutkan dengan mengendarai motor. Sepanjang perjalanan, ia merasa khawatir dan takut. Apalagi kemampuan yang dimilikinya pudar begitu saja. Di tengah lamunannya, ia melihat sosok menyeramkan berdiri di sisi jalan. Ia pun teringat dengan sosok yang meneror Pak Iwan. Melihat ciri-cirinya, sosok itu pula yang dihadapi saat ini. Tapi sosok itu hanya terdiam, tidak ada getaran apapun untuk menyerang Mira. Setiba di rumah, Pak Atmaja beserta ibunya sudah menunggu dengan cemas. Nampak ada sesuatu yang terjadi. Ada apa, Pak? Tanya Mira buru-buru. Pak Atmaja menjelaskan bahwa Pak Iwan meninggal dunia. Seketika itu pula, Mira seperti terkena serangan jantung. Nafasnya sesak, kepalanya pusing. Ia merasa sangat bersalah dengan apa yang telah terjadi. Menurut Pak Atmaja, Pak Iwan meninggal dalam keadaan sehat. Bahkan baru saja selesai makan sate hati kambing. Seperti apa yang dipintanya. Pak Atmaja yakin kalau santet itu kembali karena tidak mampu menembus rumahnya. Termasuk para penghuni yang sudah turut campur, yakni ia sendiri dan Mira. Santet itu tidak mampu menyakiti keluarga Mira sehingga berbalik pada Pak Iwan. Mira benar-benar merasa sangat berdosa. Setelah kejadian itu, Mira berniat membuang segala kemampuan yang dimiliki. Ia berharap ilmu tersebut benar-benar menjauh darinya. Tapi tepat di malam ke-7 kematian Pak Iwan, ia didatangi seorang kakek tua dalam mimpi. Beliaulah yang dulu menjumpainya saat terjadi hilangnya batu nisan di kampung. Lelaki tua itu berpesan bahwa semua adalah demi kebaikan. Jadi Mira harus bisa menerima apa yang menjadi takdirnya. Sosok itu pun memberi jalan keluar untuk masalah yang menimpanya. Karena jika tidak diselesaikan, maka seluruh keluarga Pak Iwan akan habis meninggal. Pada akhirnya,
Setelah Mira melakukan sesuai petunjuk sosok tua di dalam mimpinya, terungkaplah siapa dalang dari apa yang menimpa Pak Iwan, yang tidak lain adalah Pak Husni. Lelaki itu terkena karmanya dengan menjalani hidup di atas balai. Ia terkena stroke dan ia dikucilkan keluarganya. Lelaki itu pun menderita sambil menanti ajal. Beruntung ada Butika, adik yang mau merawat, tapi tidak secara gratis, karena Butika meminta harta warisan Pak Husni berupa kebun sawit yang cukup besar. Sementara itu, Mira dan keluarga sudah bernafas lega. Ia pun paham siapa guru spiritualnya selama ini. Ternyata, sosok kakek tua yang membuka mata batinnya adalah leluhur yang makamnya bernisan batu. Saat nisan itu terdampar karena guncangan dahsyat gempa, semua demit yang tunduk padanya merasa terbebas. Sehingga keadaan kampung kala itu menjadi mencekam dan menakutkan. Dan Mira menjadi sosok terpilih untuk mengembalikan nisan, karena dia remaja yang masih bersih, juga memiliki ilmu dasar kebatinan dari para pendahulunya. Bagi Mira, pengalaman menolong Pak Iwan adalah sesuatu yang sangat berat. Lawannya yang abdi negara bukanlah orang sembarangan. Mira selalu terbayang tentang kematian Pak Iwan. Ia merasa dihantui rasa bersalah setiap saat. Kami sudah ikhlas, Mbak. Aku harap kamu tidak menyesal atas kejadian itu. Ucap Resti saat Mira datang berkunjung. Mira tersenyum berat. Kehidupan pun berlanjut. Ia tetap menjadi seorang dengan ilmu kebatinan dan siap membantu siapapun yang membutuhkan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.